Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 45, Keputusan Ayah. Ketika Yun Hao kembali ke kota Liu Yun, ada banyak desas-desus di kota. Gerakan di sisi makam kuno hidup dan mati benar-benar terlalu besar, dan itu menarik perhatian seluruh kota Liu Yun. Yun Hao berdiri diam, kembali ke aula seni bela diri pedang gila, dan berlatih dengan tenang. Depan, diskusi tentang makam kuno hidup dan mati telah naik langsung ke atas. Di makam kuno hidup dan mati, ada harta karun yang luar biasa. Visi makam kuno hidup dan mati kemarin dipicu oleh elit di bawah kepemimpinan Tuan Kota dan Tuan Kota Muda. Sekarang, para elit rumah Tuan Kota ditempatkan di sisi makam kuno hidup dan mati. Penguasa kota dan penguasa kota muda berkata bahwa mereka harus membuka makam kuno hidup dan mati sesegera mungkin, agar tidak banyak mimpi di malam hari, dan jika penundaannya lama, tidak baik bagi orang-orang dari tempat lain untuk bergegas mendengar berita tersebut. Ada berita lain dari rumah Tuan Kota barusan. Mereka ingin membawa para biksu dari seluruh kota Liu Yun untuk membuka makam kuno hidup dan mati bersama-sama dan berbagi kesempatan. Ini bukan hanya tentang berbagi kesempatan bayi. Jika seniman bela diri dari alam induksi Qi pergi, dia masih bisa mendapatkan 10.000 hingga 100.000 tael perak. Jika para seniman bela diri dari alam Yuan sejati pergi bersama, mereka bisa mendapatkan 100.000 tael hingga 200.000 tael perak. Jika para prajurit alam Huahai pergi, mereka bisa mendapatkan 200.000 tael hingga 300.000 tael perak. Jumlah spesifik dibagi menurut alam, dan hal yang sama berlaku untuk Dan Master dan Formation Master. Selain perak, rumah Tuan Kota juga menyediakan ramuan, seni bela diri, senjata, dan sebagainya. Kali ini rumah penguasa kota serius. Petik 2 titik. Berita itu segera sampai ke telinga Yun Hao, dan Yun Hao segera merasakan masalahnya. Menurut informasi yang dia miliki, penguasa kota Jiang Ziyuan tidak lebih dari itu. Seniman bela diri yang telah berubah menjadi alam laut 10 kali lipat, putranya Jiang Chuan, dan alam Yuan sejati 10 kali lipat. Mereka berdua, ayah dan anak, memicu penglihatan makam kuno hidup dan mati, dan kembali hidup-hidup, tetapi hanya mereka berdua yang kembali, dan dikabarkan di luar bahwa 300 elit rumah Tuan Kota masih ditempatkan di sisi makam kuno hidup dan mati. Mungkinkah? Bahkan jika itu adalah arai cahaya dazzling tak terbatas yang jauh lebih lemah, kekuatan ofensif dan pembunuhannya menakutkan. Jiang Ziyuan dan mereka memimpin orang untuk memicu formasi. Itu pasti korban yang serius. Ketika ayah dan anak mereka kembali, mereka segera meluncurkan kampanye propaganda yang begitu besar, sepertinya mereka ingin menarik para biksu dari seluruh kota Liu Yun untuk membagi kesempatan. Anda harus tahu bahwa selama masa jabatan Jiang Ziyuan sebagai penguasa kota, dia tidak pernah puas. Bagaimana dia bisa rela memberikan manfaat kepada orang lain? Dikombinasikan dengan satu demi satu informasi, Yun Hao telah menentukan satu hal, rumah Tuan Kota pada dasarnya dalam keadaan tidak ada yang tersedia. Mereka menggunakan keuntungan besar untuk menggoda para biksu kota Liu Yun, dan membiarkan para biksu kota Liu Yun mengambil nyawa mereka untuk menemani mereka membuka arai cahaya dazzling tak terbatas. Mengenai masalah ini, Yun Hao memperhatikannya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Rumah Tuan Kota melakukan ini, mengkonfirmasi tebakannya bahwa arai dazzling tak terbatas di sisi makam kuno hidup dan mati tidak mudah untuk dipecahkan. Selama periode ketika seluruh kota Liu Yun memperhatikan makam kuno hidup dan mati, Yun Hao datang ke gedung Baodan dan menemukan Su Yin. Kamar mewah. Su Yinbi berdiri dengan hormat di depan Yun Hao dan menyerahkan lebih dari 200.000 tael tiket perak. Yun Gonsi, tidak banyak master dan di kota Liu Yun, dan promosi sub kesehatan hampir tidak berguna di kota Liu Yun. Beberapa master dan mengambil rebusan bergizi tubuh.
Erysipelas telah dihilangkan, dan efek dari sup bergizi telah dikonfirmasi yang tidak sebaik. Mari kita promosikan sup kesehatan ke Kabupaten Beihan. Petik 2. Suyin telah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Jika dia bisa mendapatkan sup kesehatan ke Gedung Baodan Kabupaten Beihan, dan kemudian menggunakan pengaruh Gedung Baodan Kabupaten Beihan, sup kesehatan pasti akan segera menimbulkan respons besar. Bahkan jika hal ini tidak dikembangkan olehnya, dia masih bisa mendapatkan manfaat besar darinya. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Ya, Anda dapat pergi ke Kabupaten Beihan dan membiarkan pejabat tinggi Gedung Baodan Kabupaten Beihan datang ke kota Liuyun untuk berbicara dengan saya secara langsung." Petik 2. Keputusan ini untuk mempersiapkan aula berdarah yang akan datang. Untuk memastikan bahwa Ling Feiyu tidak terluka, sekarang, kita harus memulai tata letak. Aula Iblis Darah adalah kekuatan yang membuat Kaisar Dinasti Qing Feng sakit kepala hari ini, yang cukup untuk membuktikan kesulitan kekuatan ini, dan Baodan Lo juga merupakan kekuatan yang mendominasi Dinasti Qing Feng, dan Kaisar tidak dapat mengguncang Baodan Lo. Jadi, menggunakan Gedung Baodan untuk berurusan dengan Aula Iblis Darah adalah pilihan yang paling cocok saat ini. Iya, Suyin berkata, dia datang untuk berbicara, meskipun itu akan lebih bermanfaat baginya. Tetapi Yun Hao berkata begitu, maka biarkan Yun Hao membicarakannya sendiri. Sebagai perujuk, dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Kuncinya adalah dia tidak berani menyinggung Yun Hao. Erysipelas di tubuhnya sangat merepotkan, dan itu tidak dapat diselesaikan dengan sup bergizi. Ini adalah penyakit jantung terbesarnya, dan dia khawatir setiap hari, karena takut wabah erysipelas akan dalam bahaya. Setelah hal ini selesai, aku akan sepenuhnya menghilangkan erysipelas dari tubuhmu. Kata Yun Hao. Suyin, jangan terburu-buru. Tidak terburu-buru, dia sedang terburu-buru. Tapi dia tidak berani mendesak Yun Hao, karena takut membuat Yun Hao kesal. Setelah menjelaskan kepada Suyin, Yun Hao pergi ke rumah Su lagi, langsung menyerahkan daftar kepada pria gendut itu, dan omong-omong, memasukkan semua tiket perak yang baru saja tiba ke pria gemuk itu. Fatih, Saudara Yun, apakah Anda ingin menyempurnakan senjata lagi? Petik 2. Yun Hao, Petik 2. Pria gemuk, kamu tidak membutuhkan tiket perak, kamu masih memiliki banyak tiket perak bersamaku terakhir kali. Petik 2. Yun Hao, kamu lihat daftarnya lebih dekat terlebih dahulu. Petik 2. Pria gendut itu membuka daftar itu, meliriknya, dan tercengang, Saudara Yun. Apa yang Anda lakukan di sini? Petik 2. Tulisan tangan yang padat, banyak bahan, ada beberapa di antaranya, pria gendut itu bahkan belum pernah mendengarnya. Yun Hao, kakak gemuk, aku minta maaf padamu. Petik 2. Pria gendut itu tidak bertanya lagi, menyingkirkan daftarnya, dan juga mengambil tiket perak Yun Hao, dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik, berapa banyak yang bisa kukumpulkan. Petik 2. Yun Hao mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saudara gemuk, ayahku bepergian ke luar negeri sebelumnya dan mengumpulkan latihan 1 lapis. Menurutku itu cukup cocok untukmu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Petik 2. Saat dia berbicara, salinan buku rahasia yang sengaja usang diserahkan kepada pria gemuk itu. Pria gendut itu sangat benar, dan Yun Hao tidak akan memperlakukan teman-temannya dengan buruk. Ini adalah praktik yang sangat istimewa yang disebut menelan surga, seperti namanya, itu adalah untuk makan. Makan ramuan Baodan, makan inti iblis, makan semuanya. Sangat baik untuk orang gemuk. Latihan menelan surga yang lengkap adalah latihan peringkat surgawi terbaik. Yun Hao tidak keberatan memberi pria gemuk itu latihan lengkap, tetapi melakukannya merugikan pria gemuk itu. Belum lagi apakah pria gendut itu bisa berlatih latihan ini, jika ada kecelakaan kecil, rahasia latihan akan diintip. Ketahui 1 atau 2 hal, itu masalah besar. Latihan luar biasa tingkat surga,
Yun Hao dapat mengeluarkannya dengan santai, tetapi melihat seluruh alam Chang, itu milik warisan sekte kota kekuatan tingkat atas semacam itu. Mari kita coba lapisan kultivasi pertama pria gemuk itu terlebih dahulu. Jika dia bisa berkultivasi, dan itu benar-benar sesuai dengan latihannya, Yun Hao akan mempertimbangkan untuk memberinya metode kultivasi lanjutan. Pria gendut itu mengambil latihan, meliriknya, dan segera matanya berbinar. Latihan yang bagus, makan, aku pandai dalam hal itu. Petik 2. Yun Hao, kakak gemuk, kalau begitu aku akan pergi dulu. Petik 2. Begitu Yun Hao keluar dari gerbang keluarga Su, dia melihat pria gendut dan ayahnya Su Zhenming kembali dari luar. Yun Gonsi, aku baru saja bertemu dengan ayahmu di rumah tuan kota, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu ketika aku kembali. Su Zhenming berkata dengan sangat antusias kepada Yun Hao. Yun Hao sedikit mengernyit, ayahku pergi ke rumah tuan kota? Petik 2. Su Zhenming mengangguk, baiklah, ayahmu dan aku berdua akan pergi ke makam kuno hidup dan mati, dan kita telah membuat janji, dan kita berdua akan bekerja sama untuk bersama ketika saatnya tiba. Yun Hao sudah yakin bahwa rumah tuan kota gelisah dan baik hati ketika dia menarik orang ke makam kuno hidup dan mati. Dengan munculnya rumah tuan kota yang memobilisasi kerumunan, para biksu di kota Liuyun pergi bersama mereka untuk menjelajahi makam kuno hidup dan mati, dan mereka benar-benar dibawa mati oleh rumah tuan kota, dan tidak ada jalan kembali. Ayah Yun Hao, meskipun dia adalah alam Huahai lipat 5, dan telah mengolah sutra Zenyuan dan pedang gunung yang dia modifikasi, kekuatan ini masih belum cukup untuk dilihat ketika dia pergi ke makam kuno hidup dan mati. Dia tidak ingin ayahnya mengambil risiko, jadi dia segera berkata, Paman Su, kalau begitu aku akan kembali ke aula seni bela diri pedang gila dulu, dan aku akan kembali berkunjung ketika aku punya waktu suatu hari nanti. Petik 2. Mari kita bicarakan. Yun Hao bergegas kembali, dia harus menghentikan ayahnya. Bab 46, pergi sendiri. Yun Hao buru-buru kembali ke aula seni bela diri pedang liar. Yun Tiankuo baru saja memanggil Ling Feiyu kepadanya. Dia melihat Yun Hao kembali, dan berkata sambil tersenyum, Nak, jangan kehabisan sepanjang hari, tepat, kamu juga datang, ada sesuatu, izinkan aku memberitahumu. 3 hari kemudian, saya pergi dengan rumah tuan kota untuk menjelajahi makam kuno hidup dan mati. Hao, kamu dan Feiyu akan tinggal di aula seni bela diri pedang gila, jangan dibutakan oleh kepentingan makam kuno hidup dan mati, kamu tidak diizinkan pergi, mengerti? Petik 2. Ternyata, Yun Tiankuo benar-benar menyadari bahayanya. Ling Feiyu juga memiliki wajah khawatir, dan berkata, Paman Yun, tidak mungkin rumah tuan kota bersikap begitu baik kali ini, terutama karena rumah tuan kota selalu memiliki prasangka terhadap paviliun bela diri pedang gila kita. Tanpa menunggu Ling Feiyu selesai berbicara, Yun Tiankuo tersenyum tenang dan berkata, di seluruh kota Liuyun, orang-orang dengan sedikit kekuatan tahu bahwa perjalanan ke makam kuno hidup dan mati ini penuh dengan bahaya. Bisa, kekayaan dan bahaya dicari, di sisi makam kuno hidup dan mati, pasti ada harta berharga di dalamnya. Selain itu, meskipun rumah tuan kota menggunakan kekuatan kota Liuyun, manfaat yang mereka janjikan juga nyata. Untuk 2 poin ini, saya harus pergi. Petik 2. Yun Hao mengerutkan kening dan berkata, Ayah, itu benar-benar tidak perlu. Petik 2. Hao, dengarkan aku dulu. Yun Tiankuo berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, saya berpikir untuk menyelamatkan beberapa bisnis keluarga, dan kemudian membubarkan kontrak pernikahan Anda dengan Feiyu dan membuat Anda biasa. Habiskan saja seluruh hidup Anda untuk itu. Tapi sekarang berbeda, Anda dapat mengembangkan seni bela diri, dan bakat yang Anda tunjukkan sangat bagus. Langit di kota Liuyun terlalu kecil untuk Anda lepas landas, jika Anda tinggal di kota Liuyun bersama ayah Anda, itu hanya akan menunda masa depan Anda. Oleh karena itu,
Saya harus pergi ke makam kuno hidup dan mati. Jika saya dapat membawa beberapa harta karun darinya hidup-hidup, saya dapat menggunakannya langsung untuk Anda. Itu tentu saja yang terbaik. Jika Anda tidak dapat menggunakannya, itu juga dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar, dan kemudian pergi ke Kabupaten Beihan untuk mengubah masa depan Anda. Petik 2. Yun Hao terdiam beberapa saat. Ayah saya tahu bahwa makam kuno hidup dan mati itu berbahaya, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Itu untuknya. Meskipun Yun Hao memiliki pengalaman mengabaikan semua hal di dunia di kehidupan sebelumnya, emosi yang kuat ini masih membuat hatinya melonjak dengan emosi. Yun Tiankuo memandang Ling Feiyu. Feiyu, sebenarnya, kamu yang paling tidak mengkhawatirkanku, selama kamu mau, apalagi Kabupaten Beihan, bahkan di kota Kekaisaran Dinasti Qing Feng, ada banyak orang yang bersedia membuka jalan untukmu. Masa depan Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Haoer tampaknya layak untuk Anda sekarang. Tetapi jika Anda pergi ke ibu kota, pertumbuhan Anda akan sangat cepat, dan tidak akan lama sebelum Haoer jauh di belakang lagi. Tapi saya percaya bahwa selama Haoer diberi kesempatan, dia pasti akan bisa mengejar Anda sepanjang jalan, dan tolong percayalah pada putra Paman Yun, anak ini mengikuti saya, dan dia memiliki kekuatan untuk tidak mengaku kalah. Petik 2. Ling Feiyu, Paman Yun. Saya tidak pergi ke ibu kota. Yun Tiankuo mengusap kepala Ling Feiyu. Ling Feiyu adalah menantu perempuannya, tetapi lebih seperti menantu perempuannya, dialah yang menariknya. Bocah konyol, kamu harus pergi ke ibu kota, kami ayah dan anak, kami tidak bisa menunda masa depanmu. Setelah beberapa saat, kamu bisa pergi ke ibu kota dengan percaya diri, Haoer pasti akan mengejar kecepatanmu, dan itu dapat dianggap sebagai tujuan untuk dikerjakan Haoer. Yun Tiankuo memandang Yun Hao lagi dan berkata, apapun yang ingin kamu katakan, tahan untukku, aku sudah memutuskan, aku tidak akan goyah, Lao Su akan memberi putranya masa depan, itu dibenarkan. Petik 2. Yun Hao berhenti berbicara, karakter ayah saya, begitu keputusan dibuat, tidak berubah dengan mudah. Dalam hal ini, lalu biarkan dia pergi. Bagaimanapun, Yun Hao juga harus pergi ke makam kuno hidup dan mati, dan ketika saatnya tiba, dia akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan ayahnya. Rumah Tuan Kastil, Jiang Ziyuan, Jiang Chuan, ayah dan anak, sedang merencanakan. Ayah, tampaknya di bawah keuntungan besar, efeknya sangat bagus. Lebih dari setengah biksu di kota Liuyun sekarang mengambil inisiatif untuk bergabung dengan eksplorasi makam kuno hidup dan mati. Jiang Chuan tampak bersemangat. Ini semua adalah siasatnya. Jiang Ziyuan mengangguk, sangat puas dengan Jiang Chuan, dan berkata, Chuaner, kamu tampil sangat baik kali ini. Dan setelah itu, aku pasti akan menumpuk semua pujian di kepalamu. Dengan cara ini, Anda akan bisa mendapatkan perhatian Markis Tua. Selama Markis Tua bersedia menggendong Anda, dan masa depan Anda tidak terbatas. Markis Tua bersedia menggendong Anda, dan masa depan Anda tidak terbatas. Terutama, jika Anda bisa dekat dengan Murong King dan menjalin hubungan yang baik dengannya, Anda akan menjadi paman dari rumah Markis Shenyong, yang dapat dikatakan membubung dan membubung ke langit, dan keluarga Jiang kami akan mengantarkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena ini. Petik 2. Jiang Chuan mengangguk lagi dan lagi. Jiang Ziyuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, aku tahu, di dalam hatimu, kamu selalu terobsesi dengan Ling Feiyu. Jika kamu ingin bersama Murong King, kamu harus melepaskan ketamakanmu untuk Ling Feiyu, mengerti? Petik 2. Jiang Chuan mendengus dan berkata, ayah, anak itu mengerti, eksplorasi makam kuno hidup dan mati ini, Yun Tiankuo juga akan pergi, dan ketika saatnya tiba, saya akan membunuhnya, dan saya akan kembali dan membunuh Yun Hao. Adapun Ling Feiyu, anak itu bersenang-senang, dan kemudian dia juga akan membunuhnya. Petik 2. Jiang Ziyuan sedikit mengernyit, dan berkata, oke,
Kamu bisa melakukannya sendiri. Semuanya didasarkan pada masa depan. Petik 2. Jiang Chuan berkata lagi, Ayah, Tao kayu mati itu hilang. Jiang Ziyuan, apa yang terjadi? Petik 2. Taoist Deadwood adalah seorang seniman bela diri di puncak alam Huahai, dan dia adalah penolong yang sangat baik untuk Jiang Ziyuan, tetapi sekarang, orang itu sudah pergi. Jiang Chuan, saya mendengar dari Tuan Xiao bahwa Taoist Deadwood mengincar Ling Feiyu dan melacak Ling Feiyu keluar dari kota Liuyun, tetapi Ling Feiyu kembali, dan Taoist Deadwood menghilang. Jiang Ziyuan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan peduli padanya, benda tua ini tidak semudah itu. Harness, biarkan dia pergi bersama kita ke kubur hidup dan mati, dia tidak akan mau. Fokus selanjutnya adalah terus mengipasi opini publik, menarik lebih banyak orang, dan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam eksplorasi makam kuno hidup dan mati. Petik 2. Beberapa hari ke depan, di kota Liuyun, diskusi tentang eksplorasi makam kuno hidup dan mati terus meningkat, dan semakin banyak orang yang berinisiatif untuk bergabung, ingin mendapatkan sepotong kue. Semuanya berjalan dengan tertib sesuai dengan rencana ayah dan anak Jiang Ziyuan. Dan Yun Hao telah berlatih di ruang kultivasi selama beberapa hari terakhir. Perjalanan ke makam hidup dan mati akan segera dimulai, tetapi hatinya sangat tenang. Bahan susunan yang dia minta untuk dikumpulkan oleh pria gendut itu tidak digunakan untuk perjalanan ke makam hidup dan mati, tetapi untuk menghadapi pembunuh berdarah yang akan muncul setelah beberapa saat. Su Yin, yang pergi ke gedung Baodan di Kabupaten Beihan, juga merupakan penempatan Yun Hao untuk menghadapi para pembunuh Aula Iblis Darah. Dia tidak perlu membuat persiapan khusus untuk perjalanan ke makam hidup dan mati. Itu adalah makam kuno yang ditinggalkan oleh murid favoritnya Chang Yao. Arai Dazzling tak terbatas itu adalah susunan pembunuh super solonya. Dalam harapan semua orang, eksplorasi makam kuno hidup dan mati akhirnya dimulai. Hari ini, lebih dari 70% biksu di kota Liuyun berinisiatif untuk berkumpul di rumah tuan kota. Dan Yun Hao juga berjalan keluar dari ruang kultivasi, sendirian, dan diam-diam meninggalkan kota Liuyun, menuju ke makam kuno hidup dan mati. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.